Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika bersama saya Alpiani. Fisika gampang, sanepa juara. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk siswa 12 MIPA, sekarang akan belajar tentang listrik dinamis. Yuk kita mulai. Pasti kalian tidak asing dengan benda-benda ini, yaitu lampu, HP, kipas angin, dan yang terakhir adalah mesin cuci. Semua benda tersebut berhubungan dengan listrik. Jenis listrik yang akan kita bahas adalah listrik dinamis. Apa sih listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang dihasilkan akibat muatan yang bergerak atau istilahnya arus listrik. Listrik dinamis terdiri dari dua jenis, yaitu arus searah atau DC dan juga arus bolak-balik atau AC. Materi yang akan kita pelajari adalah arus searah, yaitu DC, di mana contoh penerapannya adalah HP dan laptop dan juga di baterai. Sedangkan kipas angin, mesin cuci, TV, dan instalasi listrik rumah termasuk arus bolak-balik, yaitu AC. Untuk hari ini kita akan membahas tentang 3 materi. Yang pertama adalah arus listrik, kuat arus listrik, dan juga hukum Ohm. Yang pertama yang akan kita bahas adalah arus listrik. Arus listrik sendiri adalah muatan yang bergerak atau mengalir akibat perbedaan tegangan atau potensial listrik. Arah arus listrik sendiri dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif menuju kutub negatif. Tadi sudah dijelaskan bahwa arus listrik sendiri adalah muatan yang bergerak. Jenis muatan apa yang bergerak atau mengalir pada kawat penampang? Ternyata yang sebenarnya bergerak atau mengalir adalah muatan elektron, yaitu negatif. Kok muatan negatif? Bukankah muatan negatif itu dari potensial rendah ke potensial tinggi? Mari Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan perbedaan arah arus konvensional dengan arah muatan elektron. Tadi sudah dijelaskan bahwa arah arus listrik itu dari potensial tinggi, yaitu kutub positif, menuju potensial rendah, yaitu kutub negatif. Arah aliran arus tersebut disebut aliran arus listrik konvensional. Nah, setelah melakukan penelitian, ternyata para ilmuwan menemukan bahwa yang sebenarnya muatan yang bergerak adalah muatan elektron, di mana muatan elektron sendiri bergerak dari potensial rendah, yaitu kutub negatif, menuju potensial tinggi, yaitu kutub positif. Sehingga akhirnya ditetapkan bahwa arus listrik sendiri arahnya dari potensial tinggi ke potensial rendah, tetapi yang sebenarnya bergerak adalah elektron. Sekarang ternyata arus listrik itu dapat mengalir apabila rangkaiannya tertutup, yaitu tidak ada rangkaian yang terputus. Sehingga apabila dipasang saklar, saklarnya itu harus dalam keadaan tertutup atau keadaan on. Sedangkan apabila saklarnya dibuka, maka ada rangkaian yang terputus sehingga lampunya tidak akan menyala, di mana itu merupakan rangkaian terbuka. Pada saat rangkaian terbuka, arus listrik tidak akan mengalir. Aplikasi PET di situ kebagian fisika untuk listrik dan magnet, yaitu electricity dan magnet. Sekarang kita cari circuit construction kit DC. Kita klik load. Kita tunggu sampai terbuka.
intro. Nah, sebelah kiri ada wire yaitu kawat, ada baterai, ada lampu, ada resistor, dan juga switch. Switch itu adalah saklar. Sekarang kita akan membuktikan bahwa pada saat rangkaian tertutup, arus listriknya akan mengalir. Sekarang kita geser kawatnya, diperpanjang. Setelah itu kita kasih baterai. Baterai ini merupakan sumber tegangan listriknya. Setelah itu kita kasih lagi kawat. Nah, kawat. Terus kasih lagi kawat ke bawah. Kita rapihkan. Terus kasih lagi kawat. Setelah kita kasih kawat, kita tambahkan lampu sebagai indikatornya, sebagai hambatannya. Kasih lampu. Setelah kita kasih lampu, kita tambahkan lagi kawat. Setelah itu kita kasih saklar. Kita kasih lagi kawat. Kita kasih lagi kawat. Nah, kita sambungkan. Nah, sekarang apabila rangkaiannya ada yang putus, yaitu saklarnya belum kita tutup, lampunya itu tidak akan menyala. Tapi ketika kita klik saklarnya, ternyata lampunya nyala. Dan lampu menyala itu indikasi bahwa arus listrik mengalir. Nah, kita lihat arus listriknya mengalir ya. Sekarang pada saat kita buka si saklarnya, ternyata langsung aliran arus listriknya tidak akan mengalir, sehingga lampunya akan mati. Sekarang yang kedua yang akan kita bahas adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik sama nggak sih sama arus listrik? Ternyata kuat arus listrik sendiri adalah bilangan kuantitatif dari arus listrik sendiri. Jadi, kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada suatu kawat penampang pada tiap satu satuan waktu. Kuat arus listrik dilambangkan dengan huruf I, sedangkan muatan dilambangkan dengan Q, dan juga waktu dilambangkan dengan T. Jadi, kuat arus listrik rumusnya adalah I sama dengan Q dibagi T. Dengan I adalah kuat arus listrik, di mana satuannya adalah ampere, sedangkan Q adalah muatan listrik, di mana satuannya adalah kolom, dan juga T adalah waktu, di mana satuannya adalah second. Kita lanjut ke contoh soal. Ibu punya contoh soal nih. Total muatan yang mengitari suatu rangkaian selama 3 menit adalah 3,6 kolom. Hitunglah kuat arus listrik dalam rangkaian tersebut. Diketahuinya di dalam soal ada waktunya adalah 3 menit. Kalian harus ingat bahwa satuan internasional dari waktu adalah second, sehingga kita harus merubah dari menit ke second. 1 menit adalah 60 detik, jadi 3 dikali 60. 3 dikali 60 adalah 180 second. Sedangkan muatan di dalam soal sudah diketahui bahwa besarnya adalah 3,6 kolom, dan di soal ditanyakan adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik sendiri tadi bahwa rumusan matematisnya adalah I sama dengan Q dibagi T. Q-nya muatannya adalah 3,6 kolom, sedangkan waktunya adalah 180 second. Ketika 3,6 dibagi 180 menghasilkan 0,02. Jadi kuat arus listrik pada contoh soal tersebut bernilai 0,02 ampere. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Ohm.
Ketika kalian membuka aplikasi PET, arahkan ke hukum Ohm. Nah, hukum Ohm kita klik, kita load, kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, setelah terbuka, di sini ada rangkaian listrik di mana terdapat 3 buah baterai yang satu baterainya bernilai 1,5 volt. Jadi, ketika tegangannya 4,5 volt dengan hambatannya 500 ohm, maka kurannya yaitu arus listriknya adalah 9 miliampere. Bagaimana apabila kita tegangannya diperbesar? Yang tadinya 4,5 jadi 7 volt dengan hambatannya tetap, yaitu tetap 500 ohm. Ternyata arus listriknya jadi ikut membesar menjadi 14 miliampere. Sekarang apabila tegangannya diperkecil menjadi 1,1 volt dengan hambatannya tetap yaitu 500 ohm, ternyata arus listriknya ikut mengecil menjadi 2,2 miliampere, sehingga dapat disimpulkan bahwa tegangan akan sebanding dengan kuat arus listrik ketika hambatannya dijaga tetap. Jadi ketika tegangannya diperbesar, arus listriknya pun akan diperbesar apabila hambatannya kita jaga tetap. Dan ketika tegangannya diperkecil, arus listriknya pun akan diperkecil dengan syarat hambatannya dijaga tetap. Hasil percobaan tadi menunjukkan bahwa arus listrik sebanding dengan tegangan listrik. Ketika tegangan listriknya diperbesar, arus listriknya pun akan ikut diperbesar. Sehingga I sama dengan tegangan atau potensial listrik dibagi dengan hambatan, yaitu R, atau Pi sama dengan I kali R, di mana I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, Pi adalah tegangan listrik atau potensial listrik, yaitu satuannya volt, dan juga R adalah hambatan, di mana satuannya adalah ohm. Kita masuk ke contoh soal. Kuat arus yang melalui suatu komponen tertentu adalah 1/4 ampere ketika diberi tegangan 80 volt. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir melalui komponen tersebut jika tegangannya dinaikkan menjadi 160 volt? Di soal telah diketahui bahwa arus listrik yang pertama adalah 1/4 ampere. Tegangannya ketika 1/4 ampere, tegangannya adalah 80 volt. Jadi Pi satunya sama dengan 80 volt. Sekarang ketika tegangannya diperbesar menjadi 160, maka Pi 2-nya sama dengan 160. Ditanyakan berapakah arus listriknya, yaitu I2-nya. Kita jawab. Tadi sudah dijelaskan bahwa tegangan sebanding dengan kuat arus listrik, sehingga Pi1 dibagi Pi2 sama dengan I1 dibagi I2. Pi1-nya tadi 80, Pi2-nya 160. Sedangkan I1-nya yaitu 1/4 ampere, sedangkan I2-nya ditanyakan. Setelah itu kita kali silang. I2 dikali 80 bakal sama dengan 160 dikali 1/4. Maka I2 sama dengan 160 dikali 1/4 dibagi 80. 160 dikali 1/4 menghasilkan nilai 40. Berarti 40 dibagi 80 yaitu 1/2 ampere. Sekian penjelasan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalian harus ingat bahwa gunakanlah listrik seperlunya dan hematlah energi. Dan jangan lupa kalian harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Sang Pencipta segala-galanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walau belajar di rumah.